Hai teman-teman kelas 5. Hari ini kita akan membongkar rahasia kenapa robot pintar alias KA tetap butuh kita. Kita tahu KA itu hebat, bisa menghitung super cepat, bahkan membuat gambar. Tapi ia punya batasan utama. Ayo kita bahas batasan pertamanya. KA tidak punya perasaan sejati dan kreativitas sungguhan. Siap dengar? Batasan pertama, KA hanya meniru. Ia tidak bisa benar-benar merasakan sedih, senang, atau marah seperti kita. KA hanya bisa menganalisis ekspresi wajah atau nada suara untuk mengenali emosi, tetapi ia tidak merasakan itu. Lihat, KA hanya melihat pola di wajah Ahmad yang mirip data sedih yang sudah dia pelajari sebelumnya. Batasan kedua dari bagian ini adalah kreativitas palsu. KA bisa membuat gambar indah, tapi itu hanya meniru. KA generatif hanya menyusun pola kata atau gambar dari miliaran data yang sudah ia telan dan pelajari sebelumnya. Berarti, KA tidak bisa menciptakan ide yang benar-benar baru di luar data yang ia pelajari ya, Kak? Betul sekali. Manusia punya imajinasi liar yang tidak terikat data. Itulah kekuatan kita yang sesungguhnya. Sekarang, mari kita masuk ke batasan utama yang kedua. KA Sangat-sangat bergantung pada data yang diberikan manusia. ingat, jika data yang masuk salah, tidak lengkap, atau tidak adil, maka hasilnya juga bisa salah atau bias. Ini namanya masalah bias atau ketidakadilan. Data yang tidak seimbang membuat KA jadi tidak adil. Contoh, jika KA hanya dilatih dengan foto orang berkulit terang, ia akan kesulitan mengenali orang berkulit gelap. Hal ini bisa membuat keputusan KA menjadi tidak akurat dan tidak adil bagi sebagian orang di dunia. Batasan lain, kualitas data menentukan kualitas KA. Data yang sedikit membuat KA mudah keliru. Jika kamu hanya memberi KA 5 foto kucing, KA mungkin akan salah menebak jenis kucing baru. KA butuh ribuan gambar yang sangat bervariasi agar menjadi sangat akurat, bukan hanya 5 saja. Nah, karena KA punya banyak kekurangan dan batasan-batasan ini, disinilah peran penting kita sebagai manusia. Kita harus mengawasi KA dan memastikan bahwa penggunaannya tetap etis dan bertanggung jawab. Ingat baik-baik, KA hanyalah alat bantu kita, bukan pengganti otak hebat manusia yang penuh imajinasi. Artinya, kita harus selalu berpikir kritis dan kreatif. Jangan sampai robot mengambil alih tugas berpikir kita. Mari kita uji pemahamanmu dengan contoh-contoh praktis agar kamu makin mengerti batasan-batasan ini. Misalnya, robot cerdas tidak sengaja menjatuhkan buku. Apakah robot itu bisa merasa menyesal atas tindakannya? Tentu saja tidak. Robot hanya memproses data bahwa buku jatuh, ia tidak bisa merasakan emosi penyesalan. Contoh berikutnya, kita meminta KA generatif untuk menciptakan warna yang belum pernah ada di alam semesta. Bisakah ia? Tidak bisa, karena KA hanya bekerja dengan mencampur dan meniru data warna yang sudah ia pelajari dari miliaran gambar. Mari kita bayangkan data sebagai makanan KA. Jika kita hanya memberinya satu jenis makanan saja, apa yang terjadi? Robotnya akan sakit. Ia tidak akan tahu bagaimana mencerna makanan lain atau membuat keputusan yang seimbang. Ini adalah risiko masalah bias tadi. Data harus bervariasi agar KA bisa adil. Kak, kalau KA hanya pintar mengenali kucing, tapi tidak pernah melihat anjing, apa dia bisa membedakannya? Tidak bisa. KA akan membandingkan anjing itu dengan pola kucing yang ia kenal dan mungkin salah menebak. Karena batasan-batasan ini, kita harus ingat kenapa manusia tetap tak tergantikan. Kita punya hati dan akal sejati. Kita harus memastikan bahwa KA digunakan untuk kebaikan, bukan untuk hal-hal yang tidak adil atau menyakiti orang lain. Mari kita ingat 3 batasan utama KA tadi. Pertama, tidak punya perasaan atau kreativitas sejati. Kedua, sangat bergantung pada data yang diberikan dan rentan terhadap bias atau ketidakadilan. Pesan terpenting, kita sebagai manusia yang harus memastikan KA selalu digunakan dengan etika dan tanggung jawab. Jadi, meskipun KA adalah robot pintar, ia hanya secerdas data yang diberikan dan seetis manusia yang menggunakannya. Bagus, sekarang kita sudah tahu kapan harus mempercayai KA dan kapan kita harus mengandalkan pikiran kita sendiri. Kak Sofia, kalau KA bisa mengenali emosi, kenapa ia tidak bisa menghibur teman yang sedang sedih seperti saya? Karena KA hanya bisa menghitung sedih. Ia tidak bisa merasakan atau memberikan kenyamanan sejati yang keluar dari hati.
Bayangkan kita memberi KA jutaan data yang berantakan, tanpa label dan tanpa kejelasan. Apakah hasilnya akan bagus? Tentu saja tidak. Kualitas data menentukan kualitas KA. Kita harus memilih data yang baik agar hasilnya akurat. Ingat, manusia adalah pengawas, penentu etika, dan sumber kreativitas sejati yang tak terbatas KA. Gunakan kecerdasan buatan dengan bijak sebagai alat yang luar biasa. Tapi jangan pernah lupa betapa hebatnya otakmu. Terima kasih sudah belajar tentang batasan KA dan pentingnya peran manusia hari ini. Sampai jumpa di pelajaran selanjutnya. Jangan lupa, otak kita adalah pusat kreativitas dan etika sejati yang harus terus kita latih. Sampai jumpa lagi. Ingat pelajaran hari ini, KA adalah alat hebat, tetapi kemanusiaan kitalah yang paling berharga. Selamat belajar. Video pembelajaran modul 3C, batasan kecerdasan artifisial dan peran manusia. Terima kasih. Selalu utamakan akal dan hatimu di atas segalanya.